Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Salam sejahtera Waalaikumsalam bagi kita warahmatullahi Waalaikumsalam semua. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Nah, pada acara hari ini, pada kegiatan hari ini, saya ingin berbagi sedikit pengetahuan dari apa yang sudah saya ikutin selama mengikuti sekolah penggerak ya, PSP program sekolah penggerak yang sudah saya ikutin selama kurang lebih 10 harian ini. Nah, dalam materi hari ini saya ingin menyampaikan mengenai pencapaian siswa, mengenai pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Nah, sebelum memasuki materinya, saya mohon salah satu untuk membuka acara atau kegiatan hari ini dengan doa. Minta tolong Pak Aprianto, minta tolong Bapak Siap, dibuka siap, doa. Bu, siap, Bu, siap, Bu. Langsung, Bu, ya. Iya Pak, silakan. Oke. Baik, terima kasih, Bu, kesempatannya. Ya. Mari kita buka kegiatan kita di sore hari ini. Semoga kegiatan kita berlangsung dengan lancar dan baik. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya kembalikan ke moderator, Bu Reli, silahkan. Oke Pak Apri, terima kasih sebelumnya. Oke Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi, ini kan kita dari, dari tenaga pendidik semua ya, nggak ada yang kepala sekolah atau pengawas ya, karena ini menurut saya materi yang akan saya sampaikan ini, sepertinya untuk tenaga pendidik. Nah itu, ini izin share screen ya Bapak Ibu, saya share screen, eee sebentar Bapak Ibu. Izin bertanya Bapak Ibu, dikarenakan saya kalau share screen tidak bisa melihat, tampilan Bapak Ibu, ini apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah, Iya, sudah, sudah. sudah, Bu. Oke. Nah, ini langsung saja Bapak Ibu saya jelaskan, sesuai apa yang saya bilang tadi, di sini saya akan memaparkan hasil dari, eee, pelatihan saya PSP, program sekolah penggerak ini yang sudah berjalan, yaitu mengenai pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Nah, karena posisi atau status kita ini sebagai guru, mungkin pertama, nah ini pertanyaan untuk Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami peserta didik yang kita ajar mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya? Nah, apakah Bapak Ibu, sebelumnya atau selama mungkin kalau masa-masa pandemi ini pasti online ya, susah kita untuk menganalisa siswa ini paham atau belum, tapi sebelum kita flashback ke belakang, sebelum sebelum masa pandemi, apakah Bapak Ibu pernah mengalami yang seperti di layar ini, peserta didik Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya? Apakah pernah Bapak Ibu? Kalau saya pernah, Bu. Pernah. Iya, pernah. Ya, rata-rata pernah semua ya. Saya pun sebagai guru juga pernah mengalami. Nah, terus pertanyaan yang selanjutnya, mengapa hal tersebut terjadi? Nah, kira-kira sebelum saya memasuki ke halaman selanjutnya ini, kira-kira apa yang menyebabkan siswa atau peserta didik itu mengalami kesulitan untuk mengerjakan tugas yang kita berikan, Bapak Ibu? Padahal kita sudah berusaha untuk
menjelaskan atau memberikan informasi kepada mereka. Mungkin Bu Nida bisa dijawab, kira-kira kenapa ya peserta didik kita kok mengalami kesulitan seperti itu? Nah, mungkin dari pengalaman yang sudah dialamin Bu Nida, bisa dikasih penjelasan sedikit Bu, mengapa kira-kira ya Bu ya? Biasanya ini sih Bu, karena siswa tersebut kurang membaca, sama pas kita penjelasan koneksi internet mereka belum connect. Oh ya, karena siswanya mungkin kurang aktif atau kurangnya kemauan untuk membaca, yaitu untuk belajar ya, Bu. Iya. Kalau Pak Apri sendiri, Pak Apri, mungkin ada? Kalau saya kurang lebih sama Bu Nida, karena biasanya murid nih kurang teliti, apalagi kalau online sekarang nih kan, tugas kan dikirim lewat online ya, jadi dia kadang nggak baca petunjuk. Nah, Oh, hasilnya ya itu dia, malah nggak dikerjakan kadang. oh Nah, ini Bu iya Nida iya. lah. Peserta di kurang lebih ya, Pak, Iya, Bu, kurang lebih sama, oke. iya. Nah, lanjut, sebenarnya banyak ya hal-halnya, berbagai macam penyebab ya itu. Eee, nah lanjut ini, kalau di sini yang pertama, nah, tentunya jawaban untuk pertanyaan yang tadi saya sampaikan itu memiliki banyak faktor masalah. Namun salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah level atau tingkat capaian ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut yang belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Jadi level atau tingkat capaian kemampuan dari peserta didik itu beda-beda ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa memaksakan peserta didik satu harus sama dengan yang lainnya atau sebaliknya seperti itu. Terus pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Jadi mungkin peserta didik A tingkat kemampuannya lebih menghafal. Nah, jadi kita lebih tekankan ke arah hafal atau lisan, sedangkan peserta didik B itu lebih tingkat kemampuannya lebih ke teori, tes tulis. Nah, berarti kita lebih menekankan ke tes tulis atau teori tersebut. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, cara cara penerimaan tingkat capaian peserta didik itu berbeda-beda. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Terus pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan itu merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Nah, bisa juga disebut dengan teaching at the right level. Nah, itu ya Bapak Ibu sebutannya teaching at the right level. Pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Nah, itu. Pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. Nah, itu ya Bapak Ibu, implementasi yang diharapkan pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan itu diambil dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, di mana beliau menerapkan pendidikan dia berpusat pada peserta didik. Nah, sebutannya zaman sekarang itu kayak seperti merdeka belajar. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tidak memaksakan kepada peserta didik harus belajar ini sesuai dengan gurunya, tapi kita berpusat kepada peserta didik, memberikan kebebasan kepada peserta didik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Yang pertama, tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Jadi tadi yang disebutkan Bu Nida, mungkin kenapa peserta didik saya berkendala untuk mengalami kesulitan karena
kurangnya membaca ya, makanya kita dari tujuan pengajaran ini menggunakan pendekatan ini adalah untuk menguatkan kemampuan numerasi dan literasi. Nah, literasi membaca ya Bapak Ibu. Yang kedua, peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkatan kemampuan peserta didik yang sama. Terus yang ketiga, setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didiknya. Yang keempat, kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai capaian pembelajarannya. Nah, jadi mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan seperti itu tadi ya Bapak Ibu, peserta didik tidak terikat dengan tingkatan kelas namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, semisal peserta didik 1 itu lebih kemampuannya lebih hafalan. Jadi kita kelompokkan di dalam kelas itu ke hafalan. Nah, kelompok hafalan semisal seperti itu. Nah, kelompok peserta didik yang lain semisal lebih ke teori atau tes tulis. Nah, itu lebih dikelompokkan ke situ. Jadi fase atau pengelompokannya kita kelompokkan sesuai tingkatan fase yang sama, kemampuan siswa yang sama. Nah, baru kita melihat proses pembelajaran peserta didik itu mengacu pada capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didiknya. Nah, kalau ada pun siswa atau peserta didik yang kurang yang belum mencapai capaian pembelajaran yang kita harapkan, itu berarti ya kita sebagai pendidik harus bersabar mendampingi, melakukan pendampingan lebih khusus dari kita untuk mencapai capaian pembelajarannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Atau ada yang ditanyakan ini sebelum saya lanjut ke halaman selanjutnya? Untuk sementara belum ada, Bu. Boleh dilanjut. Oke, lanjut. Nah, pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkatan kemampuan. Nah, ini tadi pendekatan ini sudah digunakan beberapa negara, antara lain India, Kenya, Australia, dan sebagainya. Nah, ini sudah ada penelitian hasil studinya juga. Hal ini menunjukkan dengan mengetahui capaian atau tingkatan kemampuan didik sebagai acuan untuk penyusunan pembelajaran mampu mengembangkan peserta didik lebih baik. Nah, pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Karena itu tentunya akan lebih tepat guna untuk peserta didik itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu kalau pengen ingin membaca lebih lanjut mengenai hasil penelitian tadi bisa diakses ini ya di halaman, nanti saya share untuk materi ini, bisa saya share di grup kita. Lanjut. Nah, tahapan dalam pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Yang pertama itu asesmen. Sebelumnya materi asesmen sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi asesmen, yang pertama asesmen itu untuk bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka asesmen menjadi tahap pertama yang harus kita lakukan. Asesmen ini biasa disebut juga dengan asesmen diagnostik. Yang perlu dikenali antara lain potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan peserta didik, tahap capaian pembelajaran anak. Jadi ibarat tahapan asesmen itu tahapan kita memperkenalkan
kita mengenali peserta didik dulu ya, Bapak Ibu, dari potensinya apa, karakteristiknya apa, kebutuhannya apa. Nah, seperti itu. Yang kedua, setelah asesmen kita lanjut ke perencanaan. Setelah berhasil mengidentifikasi potensi, karakteristik, tingkat capaian, kemampuan siswa, maka bagian berikutnya adalah menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen kita. Jadi, kita menyusun proses pembelajarannya itu seperti apa. Perencanaan ini juga termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan itu kan kalau kita mengalami kendala di kelas, misal berbagai macam tingkatan siswa, kita harus mengadakan pengelompokan per fase tingkatan yang sama. Nah, itu tadi ya, itu masuk ke perencanaan, tahapan kedua. Dengan penyusunan pembelajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik ini, maka kita menempatkan peserta didik sebagai pusat utama pembelajarannya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Nah, itu tadi. Yang ketiga itu pembelajaran. Jadi di tahapan ketiga pembelajaran, jadi selama proses pembelajaran ini perlu dibuat adanya asesmen-asesmen berkala untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran atau biasa disebut asesmen formatif ya. Mungkin materi yang sebelumnya kan sudah dijelaskan ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, itu. Adapun asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran. Juga diperlukan untuk membantu pendidikan merancang proyek berikutnya. Jadi, kalau asesmen formatif itu asesmen di saat proses pembelajaran, sedangkan kalau asesmen sumatif itu asesmen di saat proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran. Nah, itu ya Bapak Ibu, bedanya asesmen formatif sama asesmen sumatif. Jadi, di dalam pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Ada asesmen yang pertama, yang kedua ada perencanaan, dan yang ketiga ada pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu. Untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, apa hal pertama yang harus kita lakukan? Nah, mungkin ini pertanyaan dulu sebelum saya menjelaskan ke slide berikutnya. Bapak Ibu silahkan dijawab. Untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, apa hal pertama yang harus kita lakukan? Saya stop dulu ini bagikan layarnya. Mungkin Bu Nida sama Pak Apri untuk menerapkan pendekatan yang tadi saya jelaskan, yaitu pengajaran Ya, sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan siswa, apa hal yang pertama harus kita lakukan? Kira-kira apa ya, Bu Nida sama Pak Apri? kalau Kan saya tadi ada mungkin tiga tahapan itu. ya Nah, Bu, itu kira-kira hal pertama yang kita lakukan untuk melakukan pendekatan pengajaran pencapaian tingkatan itu kira-kira bagaimana? kalau saya mungkin kita harus tahu dulu itu ya Bu, kemampuan siswa, baru bisa menerapkan pendekatannya. Kan setelah tahu apa yang kesulitan yang dihadapi siswa, baru kita buat pendekatan yang cocok untuk mengatasi kesulitan itu. Itu menurut saya Bu. Oke. Ya, kalau Bu Nida mungkin ada tanggapan? Ya, mirip dengan Pak Apri. Mengetahui kemampuan siswa itu, jadi biasanya kita nanti kasih pertanyaan yang kayak pertanyaan pemantik, pemacu mereka untuk mengetahui sebenarnya ini anak kemampuannya lebih arah kemana. Apakah ke teori atau ke praktek. Karena Oh, masing-masing anak kan berbeda kan, unik gitu, memiliki kelebihannya iya. masing-masing. Iya, benar jawabannya Bapak Ibu. Ya, ini kalau yang pertama dilakukan adalah memang pengenalan peserta didik. Nah, itu tadi. Tadi kayaknya ada peserta yang mau join tapi nggak dihadiri, Pak Saka itu tadi, tapi belum masuk lagi. Mungkin lagi di jalan OTW. Nah, iya benar Bapak Ibu, yang dilakukan pertama yaitu hmm, mengenal peserta didik. Ini lanjut ya, saya share screen lagi, izin sebentar, saya share screen lagi. Hmm,
Ya, selamat sore Pak Saka. Tes. Tes, selamat sore Bu. Maaf ya. Ya, aman Bapak, aman Bapak. Ya, lanjut. Tinggal mengikuti aja Bapak. Ini sudah, alhamdulillah sudah setengah jalan. Ini materi yang saya sampaikan, tapi belum selesai sih, sudah setengah jalan. Tinggal mengikuti saja. Oke ya Pak Saka, tinggal diikutin aja. Ini izin saya nge-share lagi untuk materinya sebentar. Ya, tadi sudah saya kasih pertanyaan dan Bapak Ibu sudah menjawab, itu benar. Tadi rata-rata kita harus tahu dulu kemampuan siswa itu bagaimana. Nah, itu adalah ya itu tadi. Jika Anda merasa bahwa hal pertama yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkatan kemampuan peserta didik adalah mengenal peserta didik. Ya, Anda benar, Bapak Ibu, ya itu ya. Sebelum kita bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita harus mengenali peserta didik dulu kita. Terlebih dahulu, kita bisa mengenali dari potensinya, dari karakteristiknya, dari kebutuhannya, keunikan siswanya. Yang bagian asesmennya tadi, dia di asesmen sumatif kah, formatif kah? Nah, dengan berbagai cara. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Nah, salah satunya dengan cara di bawah ini Bapak Ibu. Nah, salah satunya, nah ini, dengan kita memberikan sebuah pertanyaan refleksi atau kuesioner ya. Nah, ini, apakah Anda, semisal contohnya seperti ini, apakah Anda seorang yang visual? Nah, disesuaikan dengan jurusannya kita masing-masing ya Bapak Ibu. Semisal contohnya saya jurusan TKJ ya, saya kasih pertanyaan refleksi mengenai TKJ, misal contoh. Nah, disesuaikan dengan Bapak Ibu yang lain, semisal ngajar mapel simulasi digital ya disesuaikan. Nah, seperti itu. Ngajar multimedia ya disesuaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus lanjut. Nah, ini ada catatan Bapak Ibu, ya semoga catatan ini bisa bermanfaat untuk kita bekal mengajar ya. Ingat bahwa semua anak itu unik. Tidak ada satupun anak yang sama. Anak kembar pun mempunyai DNA yang berbeda. Tentunya masing-masing anak mempunyai pendekatan yang berbeda pula dalam belajar. Nah, itu. Yang kedua, apa yang dikenali terkait peserta didik pun juga beragam. Tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya saja, bisa berupa sesuatu yang sifatnya non-kognitif. Contoh kesejahteraan psikologi ataupun kognitifnya. Ya, jadi itu Bapak Ibu catatannya bahwa peserta didik yang kita hadapin itu mempunyai karakteristik, potensi, kemampuan yang berbeda-beda. Makanya ingat bahwa semua anak itu unik. Nah, tidak ada satupun anak yang sama. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah habis Bapak Ibu, itu tadi materi mengenai pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Ya, dari sedikit materi yang saya sampaikan ini, semoga nanti bisa buat bekal Bapak Ibu dalam menyampaikan materi kepada siswa-siswi kita di sekolahan, bisa diterapkan di sekolahan masing-masing, bisa bermanfaat, semoga saja, amin. Nah, ini nanti untuk materinya ini lebih lanjutnya kalau ada yang kalau ada yang mau, nanti saya share di grup, silakan di-download. Nah, ini mungkin saya hentikan dulu share screen-nya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau ada tanggapan mengenai pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkatan kemampuan. Mungkin itu Bapak Ibu materi yang saya dapat, saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Itu capaian atau cara mengajar kita, pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan peserta didik. Itu tadi Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan saya persilahkan. Aman Bapak Ibu? Aman? Mungkin aman Bu. Aman. Bu Nida, Pak Saka nanti Aman. bisa di-download materinya tadi.
Aman, Bu. Oke. Aman, oke. Alhamdulillah semoga sedikit materi yang saya sampaikan itu bisa diterapkan di sekolahan kita khususnya masing-masing ya, di sekolahan kita masing-masing dan bisa diimplementasikan kepada teman-teman atau guru yang lain juga. Nah itu, nanti bisa dilanjutkan, sesi tanya jawabnya atau ada tanggapan atau ada komentar dari Bapak Ibu bisa di grup kita ya. Nanti kita lanjut, Siap, Bu. silakan, kalau nggak ada yang ditanyakan minta tolong kembali Pak Apri untuk menutup, sesi kita pada sore hari ini, pada Saya hari lagi, ini. Bu. Oke, siap. Baiklah Bapak Ibu, karena tadi sudah kita dengarkan sama-sama penjelasan dari Bu Reli, banyak ilmu yang dapat kita ambil dari penyampaian Bu Reli Puspita. Untuk itu, sebelum mengakhiri kegiatan ini, marilah kita menutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya kembalikan ke moderator, Bu Reli Puspita. Oke, terima kasih Pak Apri, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa lagi di lain waktu di virtual ini ya, karena posisinya kita jauh-jauh. Terima kasih kehadirannya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas kembali Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Reli. Iya, Ibu, sama-sama. Oke, mana ya ini? Stop recording. Ya,